Oke, assalamualaikum. Mohon maaf, kita lanjutkan. Tadi sempat terputus karena kita menggunakan fasilitas gratis, jadi waktunya sangat terbatas. Oke, tadi kita sedang menjelaskan mengenai bagaimana kita menulis dengan menggunakan fasilitas Mendeley. Oke, kita coba lihat dulu di sini, ya. Melakukan suatu aktivitas yang tidak terdeskripsi di dalam laporan keuangan, tapi kemudian itu membuat sebuah branding, misalnya kata-kata misalnya. Ya ada yang namanya communication, business communication misalnya. Itu justru ketika itu dilakukan dengan sangat efektif, maka akan bisa memberikan sebuah investasi jangka panjang. Padahal itu tidak dikeluarkan di dalam laporan keuangan misalnya. Oke, nah di situ kita bisa langsung mengklik saja ya, merujuk ke situ, kemudian kita taruh di sini. Oke, nah ini adalah perkataan atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sandharika dan kawan-kawan. Nah, bagaimana cara kita kemudian menulis kembali di Sandharika? Ya, Sandharika ini ya. Oke, kita klik di Sandharika tadi yang mengatakan begitu. Kita klik saja di sini bahwa kita mengutip dari apa yang dia sampaikan. Nah, maka di sini muncul ya Sandharika dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, kita tidak perlu lagi kemudian menulis ulang bagaimana sebuah referensi ditulis. Kita langsung aja ke insert bibliografinya, ya kita klik saja. Oke, kita klik. Nah, di sini akan muncul. Nah, begitu cepatnya kita menulis dalam pikiran-pikiran dan menghubungkan berbagai sumber, ini akan mempercepat dalam proses penulisan karya ilmiah yang terkadang butuh waktu mungkin berbulan-bulan, sementara saya bisa lakukan ini dalam waktu 3 hari 4 hari. Nah, inilah yang salah satu kita sebut sebagai sebuah trik ya dalam menyusun sebuah artikel ilmiah berbasis pada referensi yang benar dan penulisan yang diakui. Nah, di sini kita bisa lihat ini style tulisan kita ini berdasarkan pada berbagai rujukan guideline yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Misalnya kita gunakan di sini contohnya yang sering dikalikan adalah American Psychological Association. Nah, ini yang kita pilih. Oke, para pembelajar yang budiman, demikian sedikit masukan dan mungkin barangkali bisa menjadi inspirasi dalam penulisan karya ilmiah. Terima kasih. Baik. Oke, saudara sekalian, demikian trik bagaimana mempercepat proses penulisan dengan menggunakan Mendeley. Sekarang kita coba lihat bagaimana ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan juga untuk bisa mempercepat dalam proses penulisan. Misalnya kita ada Scopus, coba register saja di Scopus, nanti nama kita ada di situ dan kemudian Scopus akan mengirimkan berbagai artikel yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan merujuk dalam tulisan-tulisan kita. Jadi kita itu setiap hari di email kita ini dikirim ya dari Scopus, dari email, kemudian ada Elsevier, kemudian ya dari berbagai penerbit internasional yang kemudian bisa memperkaya kita punya referensi ya, dan salah satunya tentunya mereka akan lebih mengenal kita walaupun kita belum aktif, tapi kita sebagai ya sebagai salah satu partisipan di dalam mereka punya web, punya komunitas. Nah, ini salah satu impact-nya akhirnya karena mereka sudah mengenal kita, ya salah satu tulisan kita kemudian bisa dimuat di Scopus ya. Nah, di sini merupakan salah satu upaya yang kita lakukan secara terus-menerus gitu ya. Dan ini adalah salah satu hasil result yang kita lakukan. Baik, saudara sekalian, ini kemudian yang kedua adalah collecting data dari sumber-sumber utama. Seringkali kita melakukan research dengan berbasis pada data kualitatif yang harus kita butuh waktu mungkin berbulan-bulan untuk melakukan collecting karena kita mengundang responden misalnya. Nah, kebetulan karena saya concern di dalam bidang ekonomi, saya lebih suka menggunakan data-data sekunder. Nah, di situ yang saya bisa peroleh dengan sangat mudah tentunya dan cepat adalah misalnya dari World Bank, kemudian dari international NGO misalnya di WHO misalnya, atau dari UNICEF misalnya, dari beberapa organisasi yang dia punya riset sudah lakukan dan kemudian datanya sangat bagus, kita bisa ambil. Atau kalau kita ingin tahu bagaimana financial report misalnya di Bursa Efek itu jumlahnya ratusan, ribuan, kita bisa dapatkan data dengan cepat.
Dari BPS juga sama, kemudian dari kementerian dan lembaga kementerian teknis kita juga bisa peroleh. Nah, ini adalah beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan collecting data dengan cepat dan kita bisa masuk ke dalam mereka punya web. Oke. Nah, saudara sekalian, kemudian langkah berikutnya adalah kita bisa menyiapkan aplikasi ya. Jadi di dalam laptop kita siapkan aplikasi. Ya, ada dua yang bisa saya berikan rekomendasi. Yang pertama adalah iViews ya. iViews ini biasanya digunakan oleh para ekonom, para peneliti yang banyak berbasis pada data-data sekunder ya. Dan itu cukup sangat membantu dan sangat cepat dan ulasannya kemudian berbagai instrumennya menurut saya sangat simplified. Kemudian yang kedua bisa menggunakan SPSS. Nah, SPSS ini banyak digunakan untuk berbagai penelitian terutama untuk yang berbasis kualitatif. Ini sangat membantu sekali. Ya, jadi silahkan diunduh dan kemudian kita implant di dalam laptop kita yang akan sangat membantu. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir kita publikasikan. Oke, kita publikasikan. Nah, untuk proses selanjutnya saya kira perlu session berikutnya. Jadi ini beberapa trik yang bisa membantu kita dalam menulis sangat cepat, yaitu adanya tadi. Ingat, yang pertama dalam persiapan kita perlu koneksikan seluruh akun kita ke dalam web yang memprovide data, memprovide di situ ada teknik, ada asistensi, ada pendampingan, dan kemudian tentunya kita bisa mendapatkan manfaat dan kita akan dikenal oleh komunitas-komunitas para author, penulis internasional author, dan kemudian kita bisa berkoneksi dengan mereka, berkolaborasi, dan kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan, yaitu menulis dan mempublikasikan ide-ide dan gagasan kita. Terima kasih. Selamat terus belajar dan jaga kesehatan. Ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.